Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk yang melihat video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan media pembelajaran agar mahasiswa itu bisa lebih aktif dan juga lebih termotivasi untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mata kuliah yang saya ampu. Nah, di sini saya dari program studi Teknik Industri untuk mata kuliah analisis perancangan kerja. Di sini saya akan mencontohkan satu pertemuan yaitu peta kerja operation process chart. Nah, ya. Oke, dimulai dari pembukaan dulu ya. Di sini saya akan memberikan pantun supaya lebih semangat kepada mahasiswa. Ya, TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan mulai pembelajaran. Oke. Nah, selanjutnya setelah memberikan pantun kepada mahasiswa agar lebih tertarik mengikuti pembelajaran, nah selanjutnya yaitu memberikan ya tujuan dilakukan ya pembelajaran pada pertemuan kali ini ya sesuai dengan CPL yang harus dipenuhi tentunya ya. Nah, di sini mahasiswa memahami peta proses operasi pada peta kerja. Kemudian mahasiswa mampu memahami lambang-lambang yang ada pada peta kerja. Selanjutnya yaitu mahasiswa mengetahui dan memahami manfaat dan kegunaan dari peta proses operasi ya atau OPC. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menyusun peta proses operasi sesuai dengan materi dan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu mengetahui peta kerja. Nah, yang dimana peta kerja ini definisinya sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan menitik beratkan kepada peta proses operasi ya. Yang dimana peta kerja ini dibagi dua, ada peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Nah, jadi OPC ini itu termasuk ke dalam peta kerja keseluruhan karena kegiatannya itu dilakukan melibatkan sebagian besar atau semua fasilitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk ya, baik material, mesin ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di peta kerja setempat itu akan dibahas di materi perkuliahan selanjutnya ya, itu mengenai kegiatan kerja yang terjadi hanya dalam stasiun yang biasanya hanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas. Jadi tidak melibatkan sebagian besar ya, tapi hanya di stasiun kerjanya itu saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya lambang peta kerja ya. Lambang peta kerja di sini itu ada 6. Ada operation yang merupakan kegiatan yang paling penting ya, paling banyak terjadi dalam suatu proses dan biasanya terjadi pada suatu mesin atau stasiun kerja ya. Jadi pada suatu mesin atau stasiun kerja pasti akan dilakukan operasi, baik operasi apa saja ya. Kemudian ada inspection. Nah, inspection atau inspeksi ini adalah lambang yang digunakan jika dilakukan pemeriksaan terhadap suatu objek atau membandingkan objek tertentu dengan standar yang ada ya, seperti itu. Nah, kemudian ada transportasi, yaitu perpindahan yang merupakan bagian dari suatu operasi atau disebabkan oleh petugas pada tempat kerja saat kegiatan operasi atau pemeriksaan, bukan merupakan kegiatan transportasi. Jadi transportasi itu saat ada perpindahan barang ya atau perpindahan operasi, suatu operasi itu dinamakan transportasi. Nah, selanjutnya yaitu ada penyimpanan ya atau storage. Nah, ini yaitu lama waktu dan prosedur perizinan adalah dua hal yang membedakan kegiatan menunggu dan penyimpanan. Nah, jadi menunggu kalau misalnya penyimpanan itu tahap terakhir. Nah, kalau menunggu adalah yaitu dia misalnya produk menunggu untuk di packing masuki gudang seperti itu ya. Jadi di sini contohnya ya, delay. Kegiatan yang menunjukkan bahwa suatu objek ditinggalkan untuk sementara sampai diperlukan kembali. Nah, selanjutnya ada aktivitas ganda. Nah, jadi aktivitas ganda ini yaitu gabungan antara operasi dengan inspection ya, seperti itu. Jadi dilakukan bersamaan atau dilakukan pada suatu tempat kerja tersebut secara bersamaan antara operasi sama inspeksi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui lambang peta kerja, kita harus mengetahui ya
kegunaannya ya, simbol-simbol ya atau lambang ya dari peta kerja ini. Nah ya, contohnya tadi ada operasi ya, mengoperasikan sesuatu pada stasiun kerja atau pada ini ya. Nah, ini pada stasiun kerja atau pada suatu mesin. Nah, di sini contohnya ya lagi memalu, misalnya kan lagi memalu, atau dia lagi drill hole gitu kan ya, atau dia lagi type letter ya. Jadi bukan hanya ada di manufacturing, tapi lagi type letter ya, lagi mengetik juga itu merupakan operasi ya. Misalnya operasi sedang juru tulis sedang mengetik, itu melakukan operasi seperti itu. Nah, selanjutnya transport ya, transportasi ya. Ini apapun yang berhubungan dengan perpindahan, baik perpindahan barang atau perpindahan operasi ya, itu disebut dengan transportasi. Di sini misalnya move material by truck. Nah, di sini ada perpindahan material dengan menggunakan truk atau menggunakan suatu alat gitu ya. Atau juga di sini ya move material by material by house or elevator ya di situ. Atau move material ya, dia membawa barang tersebut ya, membawa barang tersebut tapi melakukan perpindahan. Nah, itu dinamakan transportasi. Nah, selanjutnya itu ada inspeksi. Nah, tadi itu. Jadi apapun yang berhubungan dengan pemeriksaan ya, itu disebut dengan inspeksi atau inspection. Nah, di sini misalnya ada suatu operator yang sedang melihat material gitu kan, untuk kualitasnya gitu ya. Kualitasnya atau kuantitinya sesuai atau tidak dengan yang dipesan, seperti itu. Nah, jadi biasanya di quality control gitu kan ya, diperiksa semuanya. Atau memeriksa, misalnya memeriksa ya, ini orang lagi di boiler gitu kan ya, lagi memeriksa waktunya gitu kan ya, waktu steamnya gitu kan, seperti itu. Atau juga ya, di sini misalnya dia sedang ya untuk memeriksa ya, examine print from for information. Jadi dia lagi memeriksa nih ya, untuk di tempat informasi ini ya, examine printnya, seperti itu. Kemudian ada delay. Nah, delay ini menunggu. Jadi bedakan antara delay dengan storage ya. Kalau delay ini ada menunggu ya, seperti itu. Nah, ini menunggu material, misalnya material dari truk ya atau dari lantai gitu kan. Dia sedang menunggu nih untuk diproses. Nah, itu disebut menunggu. Atau juga kan itu dari dari produknya atau dari manusianya. Misalnya di sini ada karyawan yang sedang menunggu, misalnya masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam lift, seperti itu. Ataupun juga misalnya ya yang seperti papers gitu ya, misalnya dia lagi menunggu ya untuk ditandatangani, seperti itu. Ya, jadi apapun yang berhubungan dengan menunggu itu adalah delay ya. Jadi kalau menunggu nih, ya lagi menunggu seseorang ya, berarti delay akan seseorang, seperti itu. Ya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah storage ya. Di sini ada storage, itu penyimpanan ya. Jadi penyimpanan apapun yang di dalam gudang itu dinamakan storage. Barang jadi yang sudah di packing yang kemudian dimasukkan ke dalam gudang itu dinamakan storage atau penyimpanan, seperti itu ya. Finish product in warehouse misalnya gitu kan, atau dokumentasi ya kan, seperti itu ya. Atau raw material gitu misalnya, contoh seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui contoh pemakaian simbol-simbolnya, selanjutnya kita harus mengetahui ya apa itu proses operasi ya, peta proses operasi atau operation process chart ya. Jadi di mata kuliah ini, karena di pertemuan kali ini itu membahas mengenai peta proses operasi, maka harus mengetahui dulu definisi dari peta proses operasi. Agar apa? Agar sesuai dengan tujuan dari perkuliahan saat ini, seperti itu. Jadi tadi udah ada pembukaannya dari pertemuan sebelumnya ya, mengenai peta kerja, karena berhubungan ya antara peta kerja dengan peta proses operasi, supaya tidak membingungkan dan juga supaya mahasiswa itu merefresh kembali yang kemarin atau yang minggu lalu itu sudah dijelaskan, jadi dijelaskan kembali, seperti itu. Nah, kemudian di sini
baru ya definisi mengenai OPC seperti itu. Nah, jadi OPC itu merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami bahan baku ya, baik urutan-urutan operasi maupun pemeriksaan. Jadi OPC ini memuat informasi yang diperlukan untuk analisis. Nah, misalnya contohnya ada operasi yang dibutuhkan pada masing-masing komponen atau bagian dari bahan baku gitu kan ya. Jadi ada operasi ya, tadi itu operasi masing-masing komponennya. Kemudian waktu yang dihabiskan. Jadi waktu yang dihabiskan untuk operasi 1, untuk operasi 2 atau inspeksi 1 seperti itu. Kemudian material yang digunakan, jelas ya, karena material yang digunakan ini sesuai dengan definisinya. Jadi ya, langkah-langkah proses yang dialami oleh bahan baku atau material ya sampai dengan dia masuk ke dalam storage atau penyimpanan. Seperti itu. Kemudian tempat atau mesin yang dipakai untuk memproses material. Jadi selain tadi itu, selain operasinya, waktu dan material, juga ada tempat atau mesin atau alat gitu yang dipakai untuk memproses atau di dalam proses operasi atau inspeksi itu gitu ya. Selanjutnya itu manfaat dari OPC. Jadi manfaat dari OPC ini itu salah satunya ya untuk mengetahui kebutuhan mesin dan penganggarannya, karena di dalam peta operasi ini ya, di dalam peta operasi ini nanti ada mesin-mesin di setiap operasinya. Jadi kita bisa mengetahui di setiap line produksi itu membutuhkan mesin berapa gitu, dan penganggarannya jadi berapa gitu dari mesin yang sudah bisa terlihat di OPC tersebut. Kemudian untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku ya. Jadi misalnya akan membuat satu produk gitu ya, misalnya produk kursi atau produk meja, lemari atau lain sebagainya. Nah, itu diperkirakan bahan bakunya apa saja, bukan hanya di list aja, bukan hanya di checklist saja, tapi juga diperkirakan untuk diproses bahan baku tersebut itu diproses dengan proses seperti apa saja. Seperti itu. Kemudian salah satu alat untuk menentukan tata letak pabrik. Nah, jadi ini peta OPC ini itu merupakan dasar untuk nantinya dibuat peta FPC ya, atau flow process, dan FD atau flow diagram. Nah, itu akan dijelaskan di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, salah satu alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang berlaku ya. Jadi kita bisa melihat dari misalnya cara kerja yang sekarang ya diidentifikasi seperti apa. Nah, kemudian kita bisa melihat gambarannya seperti apa sehingga kita bisa melakukan analisis untuk perbaikan cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian sebagai alat untuk latihan kerja. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya ada karyawan baru gitu kan ya, ada karyawan baru di bagian produksi misal. Nah, di bagian produksi, nah dia kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena dia sudah terbayang dari melihat OPC gitu ya. Jadi bahan A ini diproses untuk membuat assembling yang barang satu dan barang kedua seperti itu. Kemudian di mesin mana gitu ya kan. Nah, itu bisa terlihat seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui manfaat OPC, selanjutnya yaitu membuat ya atau menyusun peta proses operasi ya. Menyusun peta proses operasi di sini ada sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsipnya ya, yaitu ada namanya kepala peta ya. Kepala peta ini dinamakan peta proses operasi supaya tidak keliru ya antara peta proses operasi nanti sama flow proses dan juga flow diagram seperti itu. Kemudian ada nama pekerjaannya ya. Jadi pekerjaan untuk membuat apa ya, seperti itu. Kemudian nomor peta. Nomor petanya nomor peta keberapa? Nah, kemudian dipetakan oleh siapa? Oleh A, B, C ya, atau PT A, PT B seperti itu, atau divisi A, divisi B seperti itu. Nah, kemudian tanggal dipetakan. Nah, jadi tanggal dipetakannya tanggal berapa supaya tahu. Nah, selain itu ya, yang ada di dalam prinsip-prinsip mungkin
mahasiswa juga bisa melihat di bahan ajar yang sudah diupload di Simak ya. Jadi sudah diupload di situ, bisa dilihat untuk penjelasan prinsip-prinsipnya seperti apa. Nah, di sini ada kode ya, kemudian komponen, kemudian ada material dan kuantitinya berapa. Nah, itu yang harus ada di peta proses operasi di bagian atas ya. Nah, selanjutnya itu harus ada operasi dan inspeksi, jelas ya. Nah, di sini ada mengukur, ada memotong, kemudian ada mesin potong, dan ada juga waktunya. Nah, di sini ya, jadi ada bahan pembantunya. Nah, ini letak-letaknya sudah sesuai dengan kaidah ya, sesuai dengan kaidah. Ini misalnya mengukur ya, mengukur. Nah, ini mengukur ini operasinya. Jadi di sini di sini itu adalah nama operasinya atau nama inspeksinya. Kemudian di bawahnya adalah alat atau mesinnya. Jadi kalau misalnya di sini operasi 1 adalah operasi untuk mengukur dengan menggunakan meteran dengan waktu gitu kan. Nah, ini waktunya di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri. Sebelah kirinya kosong nanti. Enggak. Cuman itu memang prinsipnya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini inspeksi. Nah, di sini itu pemeriksaan ya, pemeriksaan nanti di meja pemeriksaan misal seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ya ditambahkan, misalnya kalau ada bahan pembantu ditambahkan di sini. Jangan lupa kuantitinya berapa. Di sini ditambahkan baut. Nah, tambahkan baut, jadilah operasi untuk assembling KL01 dan KL02 ya. Jadi assembling ini dan assembling yang ini seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa juga penomoran itu harus berurut ya. Berurut. Kalau misalnya dari kanan ya operasi 1, operasi 2, ini adalah operasi 3 ya, ini operasi 3 dan ini adalah operasi 4 seperti itu. Ya, ini operasi 4. Nah, kalau misalnya ada inspeksi lagi, itu nanti ada inspeksi 1, kemudian ada inspeksi lagi, berarti inspeksi 2. Jadi antara inspeksi sama operasi harus dibedakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada ringkasan. Jadi ringkasan kegiatannya, jumlah dari operasinya ada berapa, inspeksinya ada berapa, kemudian waktunya dari tiap kegiatan itu ada berapa, kemudian ditotalkan. Nah, selanjutnya ya, setelah kita mengetahui ya tadi itu kaidah prinsipnya ya, secara sederhana ya, ini saya akan memperlihatkan contoh peta proses operasi yang lengkap dan benar ya. Jadi ada nama peta proses operasinya, kemudian ada nama pekerjaannya, ada nomor petanya, kemudian ada dipetakan oleh siapa, kemudian tanggal ditetapkannya kapan, kemudian ada kodenya juga, ada komponennya apa yang akan dibuat, dan ada materialnya ya. Jadi ini itu ya, kenapa harus seperti ini? Karena ini itu maksudnya material ini akan diproses ya. Nah, akan diproses gitu. Jadi menunjukkan kalau materialnya itu akan diproses masuk ke dalam sini gitu, ke dalam proses ini gitu, dengan cara diukur dulu, kemudian dipotong, dimasukkan ke mesin potong misalnya, kemudian dilubangi dengan mesin bor, kemudian dihaluskan seperti itu. Dan sampai dengan selanjutnya. Ya. Jangan lupa diringkaskan seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Setelah kita mengetahui ya tadi contoh peta proses operasi, kemudian kita juga mengetahui definisinya seperti apa, cara membuatnya pun tadi sudah diketahui gitu ya. Nah, dan sesuai dengan tujuan dari perkuliahan hari ini, selanjutnya adalah saya akan memberikan door prize ya, berupa kuis. Nah, jadi selain tadi itu pembukaan ya yang didapatkan agar mahasiswa antusias ya dengan menggunakan pantun, selanjutnya itu melakukan kuis. Nah, bagaimana sih melakukan kuis agar tidak
merepotkan ya. Kadang kuis harus kirim ke email gitu, nanti email kita penuh, atau ke WhatsApp gitu kan, nanti WhatsApp juga bisa penuh gitu kan. Nah, yang lebih efektif ya, ini ada contoh kuis untuk dilakukan secara daring ya. Ini contohnya, itu tampilan kuisnya. Nah, ini tampilan kuisnya ya. Jadi ini ada tampilan untuk dosen dan ada tampilan untuk mahasiswa. Jadi di sini dilakukan ya pertanyaannya, sama ada jawabannya juga. Jadi mahasiswa nanti akan memilih. Nah, ini tampilan mahasiswanya. Nah, misal di sini ya questionnya ya, untuk yang berapa gitu ya, misalnya ada berapa proses operasi pada gambar gitu kan ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih ya kan, contohnya gitu ya, berarti mahasiswa harus bisa menjawab gitu kan, berapa sih ada proses operasinya, ada berapa gitu kan. Nah, kalau benar nanti akan korek, kalau misalnya salah nanti akan muncul gitu kalau misalnya memang salah gitu kan, seperti itu. Nah, ini tampilan untuk yang dosen, ini tampilan untuk mahasiswanya. Misalnya di sini berapa jumlah waktu proses gitu kan. Nah, di sini ternyata incorrect gitu kan. Nah, di sini selanjutnya ya, jadi antara tampilan mahasiswa dengan tampilan dosen seperti ini ya. Ini akan lebih membuat mahasiswa lebih senang ya, karena tidak hanya verbal dan tidak hanya kata-kata, tapi juga menampilkan sedemikian rupa. Nah, ini contohnya saya hanya satu orang nih ya, saya saja gitu ya. Nah, di sini jadi bisa terlihat gitu kan, menang gitu, si A gitu kan, si A juara pertama, si B juara kedua, si C juara ketiga dari kuis yang ditampilkan. Kemudian juga terlihat juga ya, jadi dari 7 pertanyaan ternyata 5 yang terjawabnya gitu kan ya. Ini karena cuma satu, jadi terlihat seperti ini ya. Nah, selain melakukan kuis ini, juga efektif sekali melakukan kuis dengan menggunakan menggunakan aplikasi ini ya. Saya tadi belum menyebutkan ya nama aplikasinya. Jadi nama aplikasinya itu adalah Kahoot ya. Nah, kemudian di sini ada hasil kuisnya juga secara langsung. Jadi ya kita ya sebagai dosen bisa langsung menilai kuis tersebut, tidak harus manual, tidak harus membuka-buka dulu, tapi langsung seret gitu ya, langsung ada hasil-hasilnya seperti itu. Ternyata gitu kan, dengan ya Kiki ini gitu, dia ranking pertama misalnya dari berapa mahasiswa ya, karena di sini saya contohkan hanya satu, jadi terlihat hanya satu seperti itu. Kemudian juga ini dari berdasarkan mahasiswanya, kemudian juga ada berdasarkan dari pertanyaannya. Jadi tadi saya contohnya ada 7 pertanyaan. Nah, dari 7 pertanyaan ternyata yang tidak terjawab atau yang mungkin salah menjawab itu ada 2. Nah, ini juga bisa kita analisa ya, kita sebagai dosen gitu, mana sih gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang memang mahasiswa itu banyak yang salah. Nah, di sini kita bisa analisa seperti itu. Jadi kita mungkin bisa lebih mendalami lagi untuk materi tersebut. Misalnya kalau di sini berarti saya harus mendalami lagi nih, gitu, memberikan materi lagi nih untuk bagaimana membaca ya, memahami ya, dan menyusun peta kerja gitu. Ternyata kalau misalnya dilihat dari hasil kuis ini, berarti hanya pemahaman teoritisnya saja gitu si mahasiswa ini memahaminya, tapi untuk prakteknya ternyata masih belum gitu. Dan kita bisa tahu, sehingga kita selanjutnya bisa memberikan lebih lah untuk mahasiswa seperti itu, agar dia bisa menyusun peta kerjanya, agar kami sebagai dosen bisa mencapai ya di RPS-nya sesuai gitu dengan CPMK mata kuliah ini ya, seperti itu, dan CPMK untuk pertemuan hari ini. Nah, seperti itu.
Nah, selanjutnya setelah melakukan kuis supaya ada penyegaran lagi ya. Tadi udah setelah kita melakukan pemaparan ya, pemaparan pembelajaran, selanjutnya melakukan tugas. Karena untuk sekarang ini sesuai dengan dikti juga, kita harus melakukan pembelajaran itu secara SCL atau berpusat kepada mahasiswa, maka tugas yang diberikan itu akan secara berkelompok. Nah, jadi di sini contohnya itu di pertemuan sebelumnya saya sudah membuat kelompok membuat kelompok belajar untuk mahasiswa itu dapat belajar secara berkelompok ya. Termasuk ini adalah tugas yang nantinya menjadi proyek untuk mahasiswa di mata kuliah analisa perancangan kerja. Nah, jadi dikerjakan secara berkelompok ya. Gambarkan produk terpilih dari mata kuliah sebelumnya, kemudian dari produk tersebut buat OPC secara lengkap dari produk yang terpilih ya. Secara lengkap tadi itu dari judul peta kerjanya, dari dipetakan oleh siapa, sampai nanti komponen-komponennya apa saja, terus prosesnya apa saja, ada operasi apa saja, ada berapa operasi, dan ada berapa inspeksi sampai dengan dia ke storage, seperti itu. Nah, itu secara lengkap dari produk yang terpilih ya. Itu mungkin contoh ya untuk media pembelajaran daring kepada mahasiswa secara sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tugas selesai deh. Nah, ini baru kita tutup. Jangan lupa sempatkan untuk pantun agar mahasiswa tetap semangat ya, tetap semangat. Nah, di sini ada kertas diberi perekat. Kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat, semoga kita tetap semangat. Jadi, terima kasih ya untuk kehadiran mahasiswanya juga, kemudian kasih tahu juga tetap semangat ya, berikan motivasi setiap pertemuan agar pertemuan selanjutnya tetap semangat, tetap termotivasi untuk mengikuti pembelajaran perkuliahan seperti itu. Mungkin itu ya contoh media pembelajaran daring untuk mahasiswa. Semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Terima kasih.